saya menjelaskan kejadian sel lepas. Jadi kejadian sel lepas itu adalah belum kejadian yang bisa terjadi secara bersamaan. Rumusnya itu ini peluang A gabungan peluang B sama dengan peluang A ditambah peluangan B. Nah di sini ada contoh soalnya. Nah di sini ditanya ada 10 kartu ini kita punya. Saya akan tulis semestanya dari nomor 1 sampai 10. Nah, di peluang A di sini dibilang peluang sampai nomor 5 ganjil. Saya akan tulis kejadian A. Nomor 5 ganjil dari sini hanya 3, 5, dan 7. Berarti peluang A sama dengan 3/10. Lanjut ke bagian kejadian B. Di sini B dibilang terambil kartu dengan nomor genap. Nomor genapnya ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Ini kejadian A-nya, kejadian B-nya sama dengan 5/10. Nah, menggunakan rumus ini, maka peluang A gabungan peluang B sama dengan peluang A ditambah kejadian B. 3/10 ditambah 5/10 sama dengan 8/10, atau bisa disederhanakan menjadi 4/5. Jadi kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini terdapat satu set kartu remi yang berisikan 52 kartu. Diambil satu kartu secara acak. Nah, kejadian A itu kartu yang diambil kartu hati, kejadian B itu kartu yang diambil kartu skor. Jadi kita akan tulis dulu kejadian A-nya. Kejadian A-nya itu kan terdapat kartu hati. Kartu hati itu terdapat 13 dari 52 kartu. Begitu juga kejadian B-nya skor terdapat 13 dari 52 kartu. Lalu kita gunakan rumus ini. Kejadian A tambah kejadian B itu 25/52, atau bisa disederhanakan menjadi 1/2. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Irfan Adi Saputra dari kelas 12A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kejadian tidak saling lepas. Jadi, pengertian dari kejadian tidak saling lepas itu adalah kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan, artinya terdapat irisan atau hasil gabungan antara kejadian satu dengan kejadian lainnya. Dan rumusnya itu adalah peluang kejadian tidak saling lepas, yaitu A B sama dengan peluang kejadian A tambah dengan peluang kejadian B dikurangi dengan peluang terjadinya pemilihan A dan B secara bersamaan. Lalu sekarang saya akan menjelaskan tentang cara menyelesaikan soal ini. Jadi di soal ini dijelaskan bahwa saat mengambil kartu remi yang sebanyak 50 kartu, peluang untuk mendapatkan kartu warna hitam dan kartu A secara bersamaan adalah kan kartu berwarna hitam itu adalah A dan kartu as itu B. Lalu jumlah kartu warna hitam di dalam kartu remi terdapat 26. Jadi kita masukkan dulu rumusnya. Kan peluang kartu warna hitam itu kan A. Jadi kita masukkan jumlah kartu warna hitam itu yaitu berjumlah 26. Kita tulis 26 kali 2 karena
jumlah kartu hitam itu 26 dari 52 kartu remi. Lalu kita tambah dengan jumlah kartu as, yaitu jumlah kartu as pada kartu remi ada 4. Jadi 4 per 22 dikurangi dengan jumlah diambilnya beberapa kartu as dan waktu warna hitam secara bersamaan, yaitu 2 per 52. Lalu selanjutnya kita tinggal tambah, tidak tinggal jumlahkan aja sih. Jadi 26 ditambah 4 30 dikurangi 2 sama dengan 28. Jadi peluangnya 28 per 52. Kita bisa sederhanakan menjadi 7 per 13. Lalu soal kedua yaitu sebuah dadu 6 sisi dilempar sekali dan tentukan peluang A yaitu angka genap dan B lebih dari 3. Berarti kan jika kita masukkan ke rumusnya menjadi peluang A tidak saling lepas dan B sama dengan peluang A nya itu kan angka genap. Angka genap pada dadu itu terdapat 2, 4, 6. Jadi ada 3 peluang, berarti 3 per 6 ditambah peluang B itu lebih dari 3. Lalu pada dadu yang lebih dari 3 itu ada 4, 5, dan 6. Jadi ada 3 juga, sama berarti 3 per 6. Dan peluang terjadi mendapatkan lebih dari 3 dan angka genap itu kan cuma ada 2 kan, jadi hanya 4 dan 6. Berarti kita tulis 2 per 3, kita jumlahkan 3 ditambah 3, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Bisa Selanjutnya saya akan menjelaskan kejadian yang saling bebas. Nah, peluang kejadian yang saling bebas merupakan kejadian ketika peluang terjadinya dua kejadian atau lebih berlangsung secara independen atau tidak berhubungan. Artinya, peluang kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B maupun sebaliknya, yaitu peluang kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Nah, untuk rumus dari peluang kejadian bebas ini adalah rumusnya adalah peluang kejadian bebas sama dengan peluang kejadian A dikali dengan peluang kejadian B. Nah, jadi di soal pertama ini dalam suatu kotak terdapat 5 bola merah dan 7 bola biru. Dari kotak tersebut akan diambil 1 bola secara acak, kemudian dikembalikan, lalu diambil lagi bola berikutnya. Tentukan peluang terakhir bola merah pada kejadian pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Nah, karena dibilang bola akan dikembalikan lalu diambil lagi, maka ini membuat soal ini menjadi kejadian saling bebas. Yang pertama kita akan mencari PA. PA itu merupakan peluang terambilnya bola merah. Saat diketahui terdapat 5 bola merah, dari total bolanya itu adalah 12. Selanjutnya kita akan mencari PB. PB itu adalah peluang terambilnya bola biru. Di soal diketahui bola biru adalah 7 dari total sebanyak 12. Nah, jadi kita akan menghitung peluang terambilan bola merah pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan kedua. Kita menggunakan rumus yang ini. Jadi P A N B sama dengan PA dikali PB. Nah, kita tahu PA-nya 5/12 dan PB-nya 7/12.
Jadi kita hanya cukup kalikan. Jadi kita bisa dapatkan hasil yaitu 35/144. Nah, contoh soal kedua adalah sebuah dadu bersisi 6 dan sebuah koin dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang munculnya angka genap pada dadu dan sisi kepala pada koin. Nah, untuk menjawab soal ini, kita pertama harus mencari tahu ruang sampelnya dulu. Ruang sampel dari dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ruang sampelnya. Sedangkan pada koin hanya ada 2, yaitu kepala dan ekor. Nah, kita kan diminta untuk mencari peluang munculnya angka genap. Jadi kita simbolkan sebagai PA, peluang kejadian A. Nah, angka genap pada dadu itu adalah 2, 4, dan 6. Berarti ada 3. Sama dengan 3 per total ruang sampelnya adalah 6. Kita bisa sederhanakan menjadi setengah. Selanjutnya kita mencari peluang dari kejadian B. Nah, pada poin itu sisi kepala hanya ada 1. Jadi kita bisa tulis 1 per total ruang sampelnya adalah hanya 2, karena cuma ada kepala dan ekor. Nah, seperti pada soal sebelumnya, kita hanya memasukkan ke rumus P A N B sama dengan PA dikali PB. Nah, PA-nya itu setengah, PB-nya itu pun setengah. Jadi hanya tinggal setengah kali setengah, yaitu 1/4. Jadi peluang munculnya angka genap pada dadu dan sisi kepala pada koin adalah 1/4. Yang terakhir saya akan menjelaskan peluang kejadian besaran. Peluang suatu kejadian A tidak diketahui bahwa suatu kejadian lain yaitu B telah terjadi disebut sebagai peluang kejadian besaran. Nah, peluang kejadian besaran ini dilambangkan dengan P A garis B dan dibaca peluang terjadinya A bila kejadian B diketahui. Peluang besaran A bila B diketahui dilambangkan dengan simbol ini dan rumusnya didefinisikan sebagai ini, yaitu peluang kejadian A berkisar dengan B dibagi dengan peluang kejadian B. Yang selanjutnya saya akan membahas contoh soal yang pertama. Nah, diketahui dalam suatu kelas terdapat 10 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan. Dari jumlah tersebut terdapat 5 siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan yang menggunakan kacamata. Jika dipilih satu siswa secara acak, tentukan peluang siswa tersebut memakai kacamata dan diketahui siswa tersebut perempuan. Nah, jadi untuk menjawab soal ini, yang pertama kita harus mencari PB-nya terlebih dahulu. Nah, PB itu peluang terjadinya siswa perempuan yang terpilih. Jadi PB-nya itu sama dengan 15 per total siswa yang ada di kelas itu yaitu 25. Nah, selanjutnya kita akan mencari peluang kejadian A yang bisa dengan B. Nah, peluangnya itu jumlah siswa perempuan yang menggunakan kacamata, yaitu adalah 8. Per total jumlah siswa yang ada di kelasnya. Jadi kita hanya tinggal masukkan ke rumus. Jadi kita ketahui bahwa peluang siswa terpilihnya siswa yang menggunakan kacamata jika diketahui siswa tersebut adalah perempuan adalah 8/15. Selanjutnya saya akan membahas soal yang kedua. Soal ini mengatakan bahwa terdapat satu kartu remi standar yang berjumlah 52 kartu. Nah, jika diambil satu kartu secara acak, berapakah peluang bahwa kartu yang terakhir adalah raja dengan syarat
bahwa kartu tersebut adalah kartu hitam. Yang pertama kita akan mencari ulang terjadi kejadian B dulu. Ulang terjadi kejadian B itu adalah kartunya kartu hitam. Nah, di satu set kartu ini itu terdapat 26 kartu hitam. Jadi kita bagi dengan 52. Selanjutnya kita akan mencari ulang kejadian A yang berbeda dengan B, yaitu jumlah kartu raja yang berwarna hitam. Nah, di kartu ini hanya ada 2, jadi kita buat 2 per 52. Seperti biasa kita akan masukkan ke rumus ini, di mana ulang A yang berbeda dengan B tinggal dibagi dengan ulang dari kejadian B. Jadi 2 per 52 dibagi dengan 26 per 52. Jadi hasilnya adalah 2 per 26, atau kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 13. Sekian, terima kasih.